luka hati kalau tidak ditanggulangi dengan baik akan menyebabkan akar pahit yang ditulis dalam Ibrani 12 tadi, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Berhasil terkena jebakan tipu daya iblis. Ayat yang ke-15, Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya atau agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Coba pahami sekali lagi, ayo baca yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi dengan kata lain, akar pahit ini muncul dalam hidup seseorang gara-gara orang yang bersangkutan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah atau dari kebaikan hati Tuhan. Coba dong tolong tunjukkan ayatnya yang tadi. Jangan dibuang dulu ayatnya. Nah itu dia. Agar jangan akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan, cemarkan banyak orang. Jadi dengan karena ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah pertanyaannya, orang percaya mana yang dengan sengaja mau menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan? Nggak ada satupun. Setuju ya? Tapi kalau sampai ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, artinya orang tersebut mengalami diserongkan, ditipu oleh si jahat, berhasil terkena jebakan tipu daya iblis, sehingga justru menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Makanya penulis Ibrani menuliskan, jagalah adalah tugas dan kewajiban setiap kita untuk saling menjagai, supaya satu sama lain tidak ada satupun yang meninggalkan atau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena begitu orang menjauhkan diri dari kebaikan Tuhan, persepsi dan sudut pandangnya tentang Tuhan mengalami perubahan akibat tipu daya dari si jahat. Otomatis dari dalam hidupnya akan mulai bermunculan akar pahit. Padahal pada hari-hari ini Tuhan sedang memberi dirinya untuk betul-betul bisa dijumpai oleh siapapun yang mau mencari Dia. Coba saya mengajak saudara membuka Alkitabmu dalam kitab Yesaya pasal yang ke-65. Yesaya pasal yang ke-65. Saya mengajak kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yesaya 65 ayat 1 sampai 2. Ketemu semua? Mari kita baca dengan keras. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Wih, orang gak nyari Tuhan, tidak nanya Tuhan aja, Tuhan berkenan memberi petunjuk. Apalagi kalau saudara dengan segenap hati mencari Tuhan, Dia akan berkenan ditemui olehmu. Lebih lanjut, aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Orang yang tidak punya niat mencari Tuhan pun pada hari-hari ini banyak yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sudah sewajarnya saudara mengalami Tuhan jadi nyata dalam hidupmu. Kalau engkau masih terus tidak mengalami realita Tuhan, artinya yang salah bukan dari pihak Tuhan. Yang salah pasti dari pihak kita. Entah karena kita masih terus membawa akar pahit, atau kita membawa luka batin, sehingga hubungan kita dengan sesama terganggu. Nah, kita menuliskan kalau engkau tidak bisa mengampuni sesamamu, engkau tidak akan bisa diampuni oleh Dia. Walaupun Tuhan berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan Dia, telah berkenan untuk bisa ditemukan oleh orang yang tidak mencari Dia, tapi kalau engkau terus menyimpan kepahitan dan sakit hati, engkau akan sulit bertemu dengan Dia. Seperti ada sesuatu yang menutupi batinmu.
Ada sesuatu yang menutupi mata hatimu sehingga engkau tidak bisa melihat dia, tidak bisa berjumpa dengannya. Tapi hari ini saya berdoa biarlah segala bentuk kepahitan, segala bentuk luka hati, segala bentuk konflik batin dihancurkan sama sekali di dalam nama Yesus. Engkau mengalami kasih karunia Tuhan, engkau mengalami pekerjaan firman dan roh yang mengakibatkan terobosan terjadi atasmu di dalam nama Yesus. Ora kata shikratamaka. Aku berdoa setiap doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang percaya, orang-orang kudus yang lain yang tanpa sadar ditujukan kepadamu. Hari ini aku berdoa segala doa-doa orang kudus itu akan mulai berlaku, mulai terjadi, mulai masuk dalam dirimu, membuka akses untuk tangan kasih karunia Tuhan. Firman kasih karunia itu datang menjangkau, menjamah, mengubahkan, membawa terobosan dalam dirimu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan bahkan telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Tuhan menarik perhatian, mencari banyak orang, mencari bangsa-bangsa, menarik perhatian mereka untuk datang kepadanya. Kalau kita sebagai umat pilihannya tidak mengalami roh kita jadi berkobar-kobar, menyala-nyala dalam mencintai dia, oh ada yang salah dalam hidup kita. Artinya engkau tidak pernah memiliki tanah hati yang terbaik. Artinya dalam dirimu masih ada semak duri, masih ada batu-batu, atau bahkan kehidupanmu itu seperti tanah pinggir jalan yang kalau ditaburi firman tidak akan pernah mengeluarkan buah. Mubazir, useless, percuma. Tapi saya sungguh berdoa biarlah setiap kita mulai dari tahun ini engkau akan terus memunculkan buah kerajaan yang semakin bertambah lebat dan bertambah banyak. Bukan hanya 30 kali lipat yang bermanifestasi terwujud dengan engkau mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan saja. Tapi engkau akan mulai alami buah 60 kali lipat juga muncul. Hidupmu mulai jadi berkat, hidupmu mulai memberi dampak bagi banyak orang yang lain. Dan saya percaya tiba waktunya kedaulatan tangan Tuhan akan berlaku atas hidupmu, mempromosikan engkau jadi orang yang berpengaruh, terpandang, disegani. Muncul buah 100 kali lipat bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Amin. Saya percaya itulah yang Tuhan sedang terus mau lakukan di tengah-tengah kita. Tapi saya mendapati orang-orang yang membawa kepahitan hidup, orang-orang yang membawa luka dalam hidupnya, orang-orang yang membawa konflik batin, ini tidak mudah dijangkau. Secara lahiriah mereka seringkali menjauh dari kumpulan orang-orang percaya. Datang ibadah tapi tidak mau berfellowship. Makanya gereja-gereja besar, mega church, seringkali dipenuhi oleh jemaat yang hidup dalam kepahitan dan luka hati. Karena bagi mereka environment-nya cocok. Gerejanya gede, jemaatnya banyak, satu sama lain belum tentu saling kenal. Jadi mereka merasa nyaman saja datang ibadah dengan masih membawa konflik batin, membawa kepahitan, membawa luka hati. Nyanyi nyembah Tuhan, dengar khotbah, kasih persembahan, setelah itu pulang. Paling cuman hi and bye. Nggak ada fellowship. Karena di waktu fellowship akan muncul, akan kelihatan luka dan kepahitan yang masih ada dalam hidupnya. Jadi mereka biasanya menjauhi persekutuan orang percaya. Makanya saya mendorong saudara, pastikan saudara sebagai orang percaya sudah alami jamahan Tuhan, mengalami pekerjaan firman dan roh yang membawa saudara alami terobosan, alami pemulihan, alami kesembuhan. Halo, amin. Supaya saudara bisa dipakai Tuhan menjamah orang lain. Minimal doa-doamu itu sangat penting sekali. Di saat kita mendapati ada orang percaya yang tidak terjangkau oleh tangan kita,
kita bisa tetap menjangkau mereka lewat doa-doa kita. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya yakin lewat doa-doamu akan ada banyak orang-orang yang masih membawa luka, masih hidup dalam kepahitan, masih terpenjara oleh emosi negatif, akan bisa alami terobosan, alami kesembuhan, alami pemulihan. Mereka yang hidupnya seperti tulang kering akan mendengar sekali lagi datangnya firman kasih karunia dalam hidup mereka dan membangkitkan mereka jadi tentara Allah yang perkasa. Saya percaya inilah waktunya. Ini yang saya mau deklarasikan dan nubuatkan atas gereja Tuhan di Indonesia. Bahkan mungkin atas bangsa-bangsa. Karena saya yakin apa yang Tuhan lakukan atas gerejanya di Indonesia akan menular dan membawa dampak buat gereja-gereja di seluruh dunia. Hai gereja Tuhan di Indonesia, dengar, masanya sudah tiba. Roh pemulihan dicurahkan atasmu, roh kesembuhan, roh terobosan dinikmati oleh setiap jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang ada. Saya percaya masanya sudah tiba. Engkau yang sering berseru-seru di hadapan Tuhan dan engkau berkata, aku bagai tulang yang kering, hidupku sudah hambar, tawar, rusak, bobrok, hancur, sudah mendekati kebinasaan. Hari ini engkau akan mendengar kembali suara rohnya. Hari ini engkau akan mendengar kembali firman tahta kasih karunia. Firman kasih karunia itu dicurahkan atasmu, membangkitkan engkau dari keberadaanmu yang seperti tulang kering, untuk dimunculkan, untuk dibangkitkan menjadi tentara Allah yang perkasa. Lewat jamahan yang kau alami, engkau punya kesaksian hidup, dan lewat kesaksian itulah engkau akan menjangkau orang-orang yang lain. Hari ini aku deklarasikan jemaat hamba-hamba Tuhan, engkau akan diperlengkapi dengan berbagai kesaksian. Engkau akan diperlengkapi dengan pekerjaan roh dan firman yang melahirkan kesaksian-kesaksian ilahi tentang kebaikan Tuhan, tentang perbuatan besar yang Tuhan telah lakukan dalam hidupmu. Dan itulah yang menjadi bekal untuk engkau melayani yang lain, dibangkitkan menjadi tentara Allah yang perkasa. Terjadilah. Oh, nyatakanlah lagi seperti dahulu perbuatanmu yang ajaib, perbuatanmu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi, ini doa kami di antara kami. Ini doaku, ini doaku. Nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Jadikan seruanmu di hadapan Tuhan. Orala kata sikram lama yarala. Wow, perbuatanmu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Katakanlah lagi di antara kami. Sikra bayarala yarolelelero. Ini doaku. Nyatakanlah Tuhan, nyatakanlah sekarang. Sekali lagi nyatakanlah lagi. Oh, di antara kami Tuhan, kedahsyatan, keajaiban, hal-hal yang luar biasa, sehingga dunia tahu. Nyata
Nyatakanlah lagi di antara kami, di antara kami. Oh, ini doaku. Nyatakanlah sekarang, ini doaku. Nyatakanlah sekarang, ini doaku. Nyatakanlah sekarang. Haleluya. Doa dan harapan saya, setiap jemaat, setiap umat Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan mulai menangkap kerinduan hati Bapa untuk semua orang percaya betul-betul mengalami pekerjaan firman dan roh yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang membangkitkan, sehingga mereka alami ada Kristus dalam hidup mereka. Mereka terus dibangun di atas kebenarannya. Dengan kuasa kebenaran mereka bisa berfungsi menjadi bait dari Allah yang hidup, menggembalakan bangsa-bangsa dengan otoritas dari sorga. Haleluya, haleluya. Pastikan saudara sebagai jemaat, sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, engkau belajar memberi hidupmu untuk bertekun di dalam doa. Ada banyak orang yang secara lahiriah mereka menjauhi persekutuan orang-orang percaya. Padahal Alkitab jelas menegaskan, jangan ada satu orang pun kita biarkan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar dalam hidup mereka tidak tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Karena kecenderungannya mereka akan bertindak sebagai orang cabul yang punya nafsu rendah seperti Esau, yang akan menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Orang-orang yang membawa akar pahit punya kecenderungan mereka rela mengorbankan kebenaran, karena mereka sudah terluka saat ada di dalam kebenaran dan mereka tidak mau disembuhkan. Sehingga sebagai akibatnya, demi kehidupan sehari-hari, mereka rela mengorbankan, melepaskan hak kesulungan mereka. Tapi saya berdoa, ya lewat message yang kita dengar minggu lalu, tangan kuasa Tuhan akan terus kerja atasmu, menjagai engkau dari segala bentuk kepahitan, dan memakai engkau untuk melepaskan mereka yang hidup dalam kepahitan. Amin. Dalam kesempatan kali ini, secara spesifik, saya mau kita bisa belajar, kita bisa menggali lebih lanjut tentang apa artinya mengalami luka batin. Sebelum seseorang membawa akar pahit dalam hidupnya, pasti dia pernah mengalami luka batin. Dan seringkali permasalahan yang menjadi penyebab luka batin ini berubah menjadi lebih parah. Jadi kepahitan, akar pahit adalah karena luka batin itu tidak tertanggulangi dengan baik. Nah, mungkin saudara bisa menuliskan beberapa prinsip ini. Ini ada beberapa aspek penting yang saya mau kita bisa pahami tentang luka batin. Yang pertama, setiap orang percaya, termasuk para pemimpin, tidak peduli seberapa diurapi hidupnya, dia masih akan bisa mengalami atau membawa luka batin dalam hidupnya. Semua orang percaya, semua pemimpin masih bisa terluka. Saudara masih bukan kura-kura atau terenggiling yang kalau menghadapi bahaya bisa menggulung dirinya sehingga yang tampak
hanyalah bagian tubuh yang keras. Saudara bukan kura-kura yang bisa menyembunyikan kepala dan tangan kaki saudara dalam cangkangmu yang keras. Saudara masih manusia yang punya perasaan, punya emosi, yang kalau mengalami benturan akan bisa menyebabkan terjadinya luka dalam hidup saudara. Jadi engkau masih belum Superman dan bukan Superman, dan tidak boleh jadi Superman, tidak akan bisa jadi Superman. Jadi sadarilah, saudara pasti bisa terluka. Ada orang di sini. Ketika saudara menyadari aku masih bisa terluka, saat saudara terluka, saudara tidak perlu merasa malu. Kalau saudara berpikir aku sudah diurapi Tuhan, tidak mungkin bisa terluka. Pada waktu engkau terluka, engkau rasa malu untuk mengakuinya. Di waktu saudara tidak mengakui keberadaanmu yang sedang terluka, luka hatimu tidak bisa disembuhkan. Karena engkau melakukan denial, penolakan. Engkau menolak untuk mengakui kenyataan engkau sedang terluka. Jadi hari ini saya mau memberi penegasan buat saudara. Many people can call you as the man of God. But remember, you still a man. You never be a God. Semua orang boleh panggil saudara manusia Allah. Tapi ingat selalu, engkau masih tetap manusia. Engkau bukan Allah dan tidak pernah jadi Allah. Jadi ketika saudara mengalami ada luka dalam hatimu, itu normal, itu wajar. Terimalah kenyataan itu. Tapi bukan berarti kita menerima kenyataan kita terluka dan akan terus terluka. Saudara terima kenyataan, aku terluka. Sehingga engkau bisa langsung lari kepada Tuhan. Atau engkau bisa menjumpai hamba-hamba Tuhan yang membawa firman kasih karunia untuk mengalami kesembuhan dalam batin. Saudara memang bisa terluka, tapi tidak boleh berlama-lama membawa luka. Kalau engkau berlama-lama membawa luka dalam hidupmu, ini akan bermutasi jadi kepahitan. Luka hati, kalau tidak ditanggulangi dengan baik, akan menyebabkan akar pahit yang ditulis dalam Ibrani 12 tadi, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Sampai sini paham? Jadi pada waktu masih dalam fase luka, harus langsung dipulihkan, harus langsung disembuhkan, harus langsung ditangani. Oke? Yang kedua, luka batin. Seringkali terjadi dalam hidup seseorang pada saat ia mengalami benturan hidup yang cukup keras. Nah, itu dia. Orang mengalami luka batin seringkali karena dia mengalami benturan hidup yang cukup keras. Orang tersebut biasanya mengalami suatu peristiwa atau ada dalam suatu situasi yang bertolak belakang dari angan-angan atau pengharapan yang dia miliki. Dan dia meresponi hal yang bertolak belakang tersebut secara keliru. Itulah yang menyebabkan luka. Tidak semua kita angan-angan dan keinginan kita terpenuhi. Setuju gak kira-kira? Tapi kalau saudara responi kegagalan, rasa kecewa karena tidak mendapatkan apa yang kau ingini dengan tepat, saudara tidak perlu terluka. Alasan saudara mengalami luka karena responmu keliru. Jangan saudara anggap, oh aku terluka karena keinginanku tidak terpenuhi. Loh, banyak orang lain keinginannya tidak terpenuhi. Banyak orang lain punya angan-angan yang tidak terwujud. Tapi mereka tidak membawa luka dalam hidupnya. Kenapa? Ya cara respon mereka tepat. Makanya ada istilah bahagia itu sederhana. Lalu di situ disuguhi foto. Ada bapak, ada istrinya, ada beberapa anak yang makan di satu piring bersama. Tapi muka mereka ceria.
Nah kita masing-masing punya piring sendiri. Nggak cuma satu, ada 2, ada 3 piring. Satu orang masih tetap mukanya cemberut, ngomel, dan merasa tidak puas. Ada nggak yang model gitu? Ada. Kenapa? Responnya keliru. Tuhan telah taruh di hatiku tekad dan cita-cita atas bangsaku, untuk menghadirkan masa depan baru, adil setara bagi semuanya.